terkasih, Yesus lahir di Bethlehem dan kita bersuka cita hari ini kita ada di suasana malam Natal. Yes, yuk bersyukur pada Tuhan Yesus, Dia sungguh luar biasa. Pengharapanku hanya Yesus saja yang lahir di Bethlehem. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Terima kasih Tuhan. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Happy Sabat, happy weekend. Yesus adalah harapan setiap kita. Bersyukur Dia memberi kita kemenangan, lepas dari rasa takut dan cemas. Dia berikan sukacita di hatiku dan di hatimu. Amin. Dia membelaku dalam pencobaan, membebaskan dengan kuasanya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus pengharapanku. Yesus pembelaku. Yesus pelepasku. Yesus penyembuhku. Yesus juru selamatku. Amin. Dia menyediakan bagiku di sorga tempat yang indah dan senang. Sungguh bahagia percaya Tuhan Yesus. Yesus, Dia harapan dunia ini. Amin, amin. Yesus harapan jiwaku. Amin. Yesus pelepas jiwaku. Amin. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Jiwamu juga jadikan Dia harapan kita. Yesus pelepas dosaku. Terima kasih Tuhan. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku. Amin, amin, amin. Siapa yang jadikan Tuhan Yesus harapan setiap kita?
harapan yang senantiasa bisa memang diharapkan. Sambil menyapa Bapak Ibu sekalian, Pastor Rindu membawa pujian sekali lagi, dan biar semua kita boleh berduka cita karena Dia adalah harapan sejati. Yuk kita bersama-sama, pengharapan Tuhan Yesus saja. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia lahir di Bethlehem, Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus, Dia harapanku. Amin, amin, amin. Yesus harapan jiwaku dan jiwamu. Yesus pelepas dosaku dan dosamu. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yes, Yesus, Dia harapanku. Yeay, mana goyangannya? Ser. Amin. Yeay. Ada sukacita, ada kesembuhan dalam Tuhan Yesus. Dia membelaku dalam pencobaan. Bebaskan dengan kuasa-Nya. Ku ditegakkan kokoh bagai karang. Yesus, Dia harapanku. Oh ye, oh ye, oh ye, amin. Yesus harapan jiwaku dan jiwamu. Yesus pelepas dosaku. Terima kasih Tuhan. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Saya senang banget menjadi anak Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian pun pasti merasakan hal yang sama, karena Dia selalu menjadi harapan setiap kita. Dia pembela kita, dan Dia menyediakan tempat yang terbaik di surga. Dia menyediakan bagiku di surga tempat yang indah dan damai. Sungguh bahagia bagi yang percaya Tuhan Yesus. Yesus, Dia juru selamatku dan juru selamatmu. Yesus harapan jiwaku. Teng, tereng, tereng. Yesus pelepas dosaku. Terima kasih Tuhan. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Amin. Yesus harapan jiwaku dan jiwamu. Yesus pelepas dosaku dan dosamu. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, Dia harapanku.
Yesus harapan dunia. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Damai dan sukacita pasti deh mengalir di setiap hati. Ya, makasih buat sapaannya. Selamat Sabat. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Yuk kita berdoa saat teduh untuk mendengarkan sabda firman yang kita akan baca, dengar, dan boleh menjadi berkat rohani dalam setiap kehidupan Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang terkasih, pendengar yang Tuhan Yesus sayangi. Percaya doa-doaku Tuhan jawab, doa-doamu Tuhan jawab, doa-doa orang benar, orang percaya Tuhan Yesus jawab. Ketika firman Tuhan disampaikan, biarlah setiap hati dikuatkan, yang lemah boleh bangkit, yang susah terhiburkan, yang putus asa mereka mendapatkan sebuah pengharapan untuk mereka berdoa, karena doa tidak pernah sia-sia. Doa dalam Tuhan Yesus adalah doa yang didengar, doa yang dijawab, dan doa yang memberi kekuatan bagi mereka yang berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami dapat ketenangan hanya Engkau, Tuhan. Kedamaian hanya di dalam-Mu, Tuhan. Selama ini banyak yang mengalami kegelisahan, rasa cemas. Saat ini kami merasakan damai dan sukacita mengalir di setiap hati. Dipuaskan dalam hadirat kasih sayang surgawi, mengalir di setiap hidup Bapak Ibu terkasih. Dimanapun suara doa terdengar, kasih Tuhan mengalir, mengalir, dan mengalir. Namamu kudus Tuhan Yesus, namamu indah, namamu ajaib, namamu berkuasa Tuhan Yesus. Seumur hidupku hanya bagimu, Tuhan, ku mau setia, setia selamanya. Jagalah hatimu, jagalah hidupmu, supaya tidak syarat dengan pesta pora dan kemabukan. Hendaklah hari ini Bapak Ibu yang masih hidup di dalam kemabukan, miras, mari dengan firman ini kita dimampukan, kita disadarkan untuk meninggalkan kehidupan kemabukan. Tentang pesta pora, ini bulan Desember, sebentar banyak acara malam Natal. Biarlah kita memaknai baik malam Natal, besok hari Natal, maupun juga memperingati perayaan Natal yang ada dimanapun Bapak Ibu bergereja atau hamba Tuhan atau jemaat atau gereja pelayan-pelayan Tuhan, komunitas Kristen, semua yang berkumpul. Mari biarkan perayaan Natal itu sebagai sebuah peringatan yang kudus. Yesus Kristus lahir di Bethlehem menjadi juru selamat kita. Janganlah sampai syarat dengan pesta pora, apalagi kalau sampai mabuk-mabukan. Jangan, karena barangkali masih ada yang memaknai dengan perayaan Natal, pesta pora. Dari pesta ini pribadi sih sebetulnya tidak perlu harus meriah-meriah, mengundang, membayar artis, kecuali artisnya tidak terima bayaran. Maksudnya adalah artisnya kalau Tuhan angkat dia jadi artis, jadi penyanyi kah, jadi orang terkenal kah, orang top kah,
dia juga turut melayani. Ya, kalau sampai kita harus membayar artis untuk memeriahkan, ya kalau pesta ini pribadi sih, menurut saya pribadi, ya tidak perlulah. Kalau memang ada berkat, lebih baik kita menyalurkan kepada orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Mungkin kita belum bisa berkhotbah, menginjili jiwa-jiwa, tetapi dengan kasih Kristus, kasih refleksi Natal kelahiran Kristus yang mengubah dunia lewat kita, kita juga betul-betul memberikan impact. Jangan sampai terjadi kesenjangan. Meriahnya luar biasa, tapi di sekeliling kita tidak mendapatkan apa-apa, tidak merasakan apa-apa. Ini pribadi Pastor Andy, just share, just masukan, just saran saja. Tapi semua keputusan kan di Bapak Ibu sekalian. Ya, baik. Kira-kira itu sedikit ilustrasi pembuka di mana Pastor akan sharing firman Tuhan, baca Bible dari apa yang akan Pastor dapatkan dan bagikan kepada pemirsa sekalian. Puji Tuhan. Yuk kita time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan, kita akan melihat beberapa bagian firman hari ini. Yang pertama-tama kita akan mendengar dari Injil Lukas 21 ayat 34 sampai 36 ya. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Jadi ayat ini menjadi tema atau nats kita renungan saat ini, yaitu jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Saya ucapkan buat diri sendiri deh, Andi Simon harus jaga diri, jaga hati supaya jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Anda pun bisa ucapkan hal yang sama supaya firman ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kita masing-masing. Serta jangan sampai ada kepentingan duniawi, supaya jangan sampai hari Tuhan datang tiba-tiba ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jangan hanya syarat pesta pora dan kemabukan. Nanti ketika Tuhan datang, Tuhan panggil kita tidak siap. Ya. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini, yang namanya kematian pasti akan datang kepada setiap yang hidup. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berjaga-jagalah sambil berdoa. Mengenai hati, kita yang harus jaga, bukan Tuhan yang jaga. Mengenai hatiku, ucapkan, mengenai hatiku ini, saya yang harus jaga. Saya yang harus jaga hatiku supaya tidak masuk namanya pesta pora dan kemabukan. Tidak masuk kehidupan duniawi lagi. Ya, jadi mulai hari ini supaya kita tidak keliru, yang harus menjaga hati kita adalah kita sendiri. Bagaimana menjaga hati? Ya, dengan kita senantiasa berdoa. Saya percaya orang yang berdoa adalah orang yang tidak sombong. Saya percaya orang yang berdoa, orang yang gampang dikoreksi hidupnya. Saya percaya orang yang berdoa adalah orang yang rendah hati. Saya percaya orang yang berdoa adalah orang yang cepat menyadari kekeliruan dalam hidupnya. Kenapa?
Karena saat dia berdoa, saat bersaat teduh, dia akan mendapatkan tuntunan. Baik dari firman yang dia baca, dari pujian penyembahan, hatinya digubahkan. Yang tadinya keras, arogan, sombong, egois, merasa paling hebat, tiba-tiba itu bisa hancur. Tiba-tiba diingatkan dia tentang siapa dirinya. Di mana terjadi? Di dalam doa, Bapak Ibu. Mungkin manusia tegur manusia sukar berubah. Tapi kalau pribadi yang berjaga-jaga dan sering berdoa, dia pasti akan dimampukan untuk selalu melihat hatinya sendiri. Selama ini banyak orang lebih suka memperhatikan hati orang lain. Atau banyak orang lebih memperhatikan penampilan fisiknya. Tetapi hari ini Pastor sampaikan, kita perlu perhatikan hati. Jangan sampai penampilan fisik Tuhan katakan seperti kuburan, depannya porselen, di depannya mengkilat, bersih, tapi dalamnya tulang belulang. Jangan sampai hati kita seperti itu. Hati kotor, hati busuk, hati dengki, hati iri, hati yang selalu syarat pesta pora dan kemabukan. Tapi di luar kita kelihatannya seperti malaikat. Jangan. Firman ini mengingatkan kita, ya, jagalah hidupmu, jagalah hatimu, jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan lagi. Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih terikat dengan miras, kiranya firman ini membawa damai, kita tinggalkan miras. Apalagi suasana, misal masuk malam Natal, apalagi hari Natal, Pastor pernah dengar di satu daerah katanya, kalau sudah ada acara Natal, rame-rame, biasanya ada yang mabuk-mabukan. Jangan. Ya, ibadah adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan kudus. Kalau kita harus memeriahkan, biarlah itu dimeriahkan dengan pujian kita surgawi, pujian dari hati yang hancur, hati yang penuh syukur, hati yang memuji, hati yang bersuka cita kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu, menurut Pastor Andy, euforia dengan cara-cara misalnya door prize hanya untuk menyenangkan manusia. Kita nggak perlu membayar artis-artis, apalagi artisnya bayarnya mahal, ya. Kecuali artis itu sama-sama melayani, dia kasih talentanya yang Tuhan kasih untuk kemuliaan Tuhan dan tidak terima bayaran. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jangan sampai kita merayakan Natal di dalamnya ada syarat pesta pora. Ya, marilah kita hari ini yang mendengar firman, kita hidup dengan cara yang sopan. Hidup cara yang sopan tidak berarti berpenampilan seronok, berpenampilan menor. Penampilan juga oke, rapi, sederhana, oke. Tapi hidup yang sopan adalah hati kita jaga, jangan syarat pesta pora, kemabukan, dan jangan sampai ada kedengkian. Yuk kita maju sekarang. Roma pasal 13 ayat 13 sampai 14. Yang tadi Pastor ngomong ini, kira-kira ada yang merespon gak ya? Maksudnya, pernah tahu, pernah dengar, pernah lihat kah ada orang di hari Natal mabuk-mabukan? Kalau ada, coba kasih komentar. Ya, Pastor coba kalau bisa baca. Karena pernah dengar, ya. Cuman kan terkonfirmasi apakah saya cuma dengar sendiri atau Bapak juga pernah dengar. Nah, tadi saudara bilang pernah. Ya, jadi tuh Bapak Nelson berkata juga pernah. Ibu Jem berkata pasti ada. Pernah. Mika Yanti pernah. Nah, tidak bermaksud untuk menghakimi, tetapi firman ini mengingatkan kita. Firman Tuhan yang kadang-kadang keras itu sebetulnya menyelamatkan kita gitu. Firman yang keras datang untuk menyelamatkan kita. Kadang-kadang teguran yang kuat datang bagi manusia itu celaka, tapi Tuhan sudah menyelamatkan dia. Gitu, ya. Nah, sekarang kita maju Roma 13
13 sampai 14. Wah, itu banyak kan? Banyak. Nah, kalau itu saudara-saudara dengar, mari suarakan. Ayo, Natal jangan lagi syarat pesta pora, apalagi sampai mabuk-mabuk. Jangan. Ya. Baik, kita lanjutkan Roma 13. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Ya, jadi marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora, jangan dalam kemabukan, jangan dalam percabulan lagi, jangan lagi dalam hawa nafsu, jangan lagi dalam perselisihan dan iri hati. Bagian-bagian ini adalah bagian-bagian supaya kita meninggalkan cara hidup yang tidak sopan, ya, cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan, cara hidup yang syarat dengan pesta pora, cara hidup yang kemabukan, dengki, perselisihan, iri hati, kita tinggalkan. Itu cara hidup yang tidak memuliakan Tuhan. Bible berkata cara hidup yang tidak sopan. Tapi mari kita semua, kita hidup dengan sopan. Ya, ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Makan untuk hidup, tetapi bukan hidup untuk makan. Kalau kuku so panjang ya dipotong. Tapi nggak usah sepanjang hari urus kuku. Aduh, mau dikikir dulu, mau dikasih kuteks dulu. Aduh, kuteksnya kurang cocok, ganti lagi. Kasih alkohol lagi, lalu kasih lagi merah-merah jambu. Oh, kurang bagus, merah-merah pink. Jangan sampai merah-merah kelabu. Merawat tubuh itu tanggung jawab kita, tapi jangan hanya sekedar hidup untuk memuaskan keinginannya. Kita ini anak Tuhan, hamba Tuhan, bukan lagi hamba kedagingan. Apapun yang berlebihan di dalam kehidupan kita tentang daging, itu namanya kedagingan. Ya, hal yang sederhana, Pastor Andy juga saat ini, ya, ini mengingatkan semua lah, namanya orang mulai masuk usia 40 tahun up. Itu juga harus mulai ingat, jangan lagi makan semaunya, jangan lagi makan sepuasnya. Kalau kemarin Pastor Andy makan bisa kuat 3 piring, hari ini mudah-mudahan mau belajar 1 piring, maksimal 2 piring. Nah, ini hal-hal yang kita belajar. Maksudnya adalah menjadi Kristen, kita harus berubah. Kristen adalah pengikut Kristus, kita harus berubah. Kita sudah setiap hari, yang setiap hari ikut Time for Bible ini, harus ada perubahan dalam diri kita. Pastor pun renungkan hal itu. Bahkan saya tidak mau saya berubah sendiri. Saya mau orang di sekitar saya juga berubah. Saya rindu orang di sekitar saya ada manfaatnya, ada dampaknya. Bukan kita hanya belagak jadi banjago, belagak menjadi orang-orang, tapi orang tidak merasakan manfaatnya. Saya rindu. Kalau mereka belum bisa menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, mereka boleh merasakan kasih Kristus dalam hidup saya dan boleh menjadi berkat bagi sesama. Jadi merawat tubuh ya perlu. Misal Bapak Ibu ke gereja, yang ibu-ibu ya jangan lagi pakai daster bolong-bolong lah. Jangan lagi kuncir rambutnya nggak dibuka, tetap dibuka, tetap pakai baju yang sopan. Tapi maksudnya tidak usah terlalu lebay. Harus semua ada kuning-kuningnya, di tangannya, di gelangnya,
di jarinya, di lehernya, sampai tidak ada kuning-kuning, rantai kapal pun diambilnya, dipasangnya, jalannya bongkok-bongkok begini. Harus ada kuning-kuning supaya kalau dia menyembah Tuhan, oh, bukan untuk kemuliaan Tuhan, supaya orang lihat silau, man, silau girl. Jangan, tidak perlu berpakaian sopan, nggak usah terlalu menor. Pakai parfum juga nggak usah terlalu berlebihan. Bukannya wangi malah jadi tajam banget sih. Ya, Tuhan lahir dengan sederhana. Kita juga belajar hidup ya apa adanya, jangan cari ada apanya. Kita hidup ini sebagai anak Tuhan, ya yang paling penting menurut Pastor Andy saat ini merawat rohani. Dan Tuhan ingatkan, janganlah merawat tubuhmu hanya untuk memuaskan keinginannya. Darah dan daging tidak mewarisi kerajaan surga. Apa yang kita punya hari ini, termasuk pakaian di lemari, nanti kita tidak bawa kok. Jadi mari kita sekarang merawat rohani kita. Merawat bagaimana kita menjaga persiapan hidup kekal kita. Ayo, yang sudah merayakan Natal berapa kali? Gampang hitung umurnya kan? Masih berapa kali lagi kita nanti rayakan Natal? Tahun demi tahun. Masih 10 tahun, 10 kali Natal, puji Tuhan. Tapi siapa tahu ada yang di tahun ini adalah Natal terakhir di hidupnya. Dan setelah itu dia dipanggil ketemu sama Tuhan. Jadi bukan tidak boleh merawat diri, tetapi jangan hidupmu hanya merawat dirimu saja. Kemarin Pastor menasihati anak Weaver, ya, karena hari ini aktivitasnya itu adalah sekolah latihan. Sekolah latihan, karena dia suka basket. Lalu Pastor nasihatin, nak, masa hidupmu hanya kau habiskan sekolah latihan? Dedi minta ada waktumu temanin Dedi. Awalnya pada umumnya anak-anak ketika dia mau latihan, tapi di saat itu Dedinya, karena kejadian Dedinya jatuh kemarin itu sebuah pelajaran berharga. Siapa yang sangka tiba-tiba jatuh dan lututnya terbentur mangkoknya ini sampai bunyi kotak-kotak. Jadi saya ingatkan, kalaupun nanti mau latihan, sebaiknya pakai pengaman di lutut itu. Ya, jangan remehin. Kalau hal-hal kita remehin, nanti menyesal di kemudian hari. Lalu Dedi minta waktumu. Masa waktumu hanya sekolah latihan? Begitu kau ada break sekolah, kau latihan. Tanding, latihan, tanding, latihan, tanding. Terus Dedimu ini minta ditemanin. Semisal sekarang saya suka jalan itu minta ditemanin gitu. Ya, awalnya gimana saya jelasin. Kita lihat di mana-mana, kadang-kadang di kota-kota besar ya, ada orang tua sibuk, anaknya broken home, karena mungkin yang lain terpenuhi, tapi perhatian dan waktunya tidak diberikan kepada anaknya, sehingga anaknya broken home, dia hidup sesuka-sukanya, jarang di rumah dan sebagainya. Dedimu ini beda. Dedimu ini malah minta waktumu temani, quality time with family.
Dan setelah itu dia mulai sadar, mata berkaca-kaca. Demikian pun saudara-saudara, hidup kita ini bukan cuma sekedar memuaskan keinginan kita. Bukan cuma sekedar kita urusannya rambut, bodybuilding, penampilan. Salah tidak, tapi bukan hidup hanya untuk bergaya. Bukan hidup hanya mengejar mode. Hidup itu perhatikan rohani kita. Oke, harap bisa mengerti bagian-bagian ini Bapak Ibu sekalian. Ya. Sekarang kita maju 2 ayat yang terakhir kita baca untuk hari ini. 1 Petrus pasal 4 ayat 2-3. Itu pun tadi yang saya sampaikan ilustrasi. Demikian pun juga saya percaya Bapa kita di surga juga mau. Jangan hidupmu hanya habiskan untuk memenuhi keinginan dagingmu saja. Kalau saya saja sebagai daddy atau papa di dunia mau anaknya punya waktu temanin, kira-kira itu gambaran Bapa di surga. Kenapa dia berkata, doa Bapa kami, berikanlah kami makanan, rezeki, berkat pada hari ini. Kenapa tidak berkat 1 tahun? Karena supaya di hari esok kita datang lagi memberi waktu kepada Bapa di surga. Jangan hidup kita hanya habiskan untuk kerja, meeting, rapat, urusan pelayanan jasmani, tapi kita tidak punya waktu untuk datang kepada Bapa dan berdoa. Merawat rohani kita ini Bapak Ibu sekalian. Tolong perhatikan bagian tadi. Kita hidup bukan hanya untuk kerja. Masa kita hidup mengabdi hanya untuk kerja? Kerja berapa lama sih? Nanti waktunya meninggal, kita nggak punya persiapan apa-apa, menyesalnya kekekalan. 1 Petrus pasal 4 ayat 2-3. Firman Tuhan kembali ingatkan kita. Supaya Andi, saya ngomong dari saya sendiri, waktu yang sisa jangan kau pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Bapa. Kalau saudara terberkati, bisa juga ucapkan dong nama masing-masing, supaya firman ini boleh menjadi pengingat buat kita. Pengingat buat kita, menjadi proteksi buat kita, menjadi pagar buat hidup kita. Ayat 3. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Bapa. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ya, itu ada dalam banyak kehidupan manusia, termasuk kehidupan. Maka hari ini firman Tuhan datang pertama-tama ingatkan saya supaya tidak hidup syarat pesta pora dan tidak lagi dalam kemabukan, hobi-hobi yang mengikat itu harus dilepaskan. Hobi-hobi kita harus kita lepaskan. Hobi itu bisa tanpa sadar mengikat siapapun juga, termasuk hamba Tuhan, pastor, pendeta, pastor. Hendaklah kita tidak lagi diikat oleh hobi-hobi, sehingga tujuan hidup waktu kita habis untuk hobi-hobi itu mengejar mode dunia. Tapi mari kita momentum ini kita memperbaiki rohani kita. Umur kan tidak semakin muda, umur semakin tua. Jangan sampai semakin tua semakin jadi, semakin tua semakin keladi. No. Mari, kesempatan yang ada kita introspeksi diri masing-masing. Pastor ini yang ngomong ini bukan berarti saya sudah sempurna. Saya juga belajar memberi diri kepada Tuhan Yesus.
Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman-Mu. Kami diingatkan dan Engkau mau kami meninggalkan pesta pora. Kami tidak lagi hidup dalam kemabukan, iri dengki, percinahan. Kami meninggalkan kehidupan yang memuaskan keinginan daging. Kami mau merawat kerohanian kami untuk persiapan hidup kekal yang Tuhan janjikan. Terima kasih buat sabda firman-Mu Tuhan. Ini firman menyembuhkan kami. Bapak Ibu yang sedang sakit, saya percaya lewat doa ini ada proses kesembuhan di tubuhmu. Lewat renungan hari ini ada proses pemulihan di rohani kita masing-masing. Kalau tujuan hidup selama ini hanya mencari pesta pora, hanya mengejar, dikagumi orang, kita mesti refleksi. Perayaan-perayaan yang kita lakukan atas nama Tuhan, biarlah benar sungguh-sungguh untuk hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Bukan untuk eksistensi diri, bukan dengan keterpaksaan, bukan karena mau dibilang orang. Tetapi biarlah semua itu kita lakukan hanya untuk senangkan hati Bapakku di surga. Tuhan Yesus, terima kasih buat sabda firman. Bapak Ibu sekalian, Pastor Andy rindu mendoakan. Mari yang rindu doakan, angkat tangan saudara-saudara. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap tangan yang terangkat saat ini, diberkatilah engkau, tubuhmu dan kesehatanmu. Diberkati engkau dengan umur yang panjang. Firman Tuhan sudah sampai di kita semuanya. Aliran kesembuhan mengalir, membawa pemulihan bagi tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit, atau tubuh Mama Papa atau anak Bapak Ibu yang sedang sakit. Tumpangkan tangan di tempat tubuh orang tua yang sakit atau tubuh anak terkasih yang sakit. Sehati dan percaya, yakin dan terima dengan iman. Aliran kesembuhan mengalir, men-touch setiap tubuh yang lemah, tubuh yang sakit, tubuh yang terinfeksi virus. Be healed, be free, be clear, and be clean. Be safe, be peace. In Jesus' name. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya merasakan aliran kesembuhan mengalir menjamah tubuh orang-orang sakit. Bapak Ibu sekalian, mungkin merasakan hal yang sama. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Dia yang layak tinggikan. Daripada nyala jawaban doa, daripada firman Tuhan datang, daripada nyala aliran kesembuhan yang sudah menyembuhkan banyak orang-orang dan melepaskan jiwa yang terikat dari kuasa kegelapan dan memberikan keselamatan bagi setiap orang-orang yang berdosa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah Sang Penyembuh. Kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin, amin, amin. Dalam kasih ada pemulihan, dalam kasih ada kesembuhan, dalam kasih ada hidup yang baru. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan. Masuk hari yang baru. Sola Fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus beserta kita semuanya. Shalom.